Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita bisa silaturahim di Masjid Baitus Salam ini, Sabilur Rahman, di Masjid Sabilur Rahman Kauman Wiradesa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita sekalian para pengikutnya. Hadirin sekalian yang kami hormati, pagi hari ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang ya enteng-entengan lah. Sebab kalau kita lihat judul yang diberikan oleh panitia kelihatan berat sekali, tentang apa itu finansial apa itu. Maka kami sederhanakan. Yang dimaksud sesungguhnya adalah tentang manajemen keuangan keluarga muslim. Ini sebuah tema yang sederhana, tetapi meskipun sederhana, apabila ini tidak kita fahami dengan baik, justru akan mengakibatkan sumber daya yang kita miliki menjadi tidak bermanfaat secara optimal. Manajemen keuangan keluarga muslim itu sesuatu yang penting. Mengapa ya? Mengapa harus dilakukan keuangan keluarga itu harus dimanage demikian rupa? Minimal ada 5 alasan ya. Minimal ada 5 alasan mengapa keuangan sebuah keluarga itu harus dikelola dengan baik. Yang pertama, bahwa setiap rupiah yang kita terima dan kita belanjakan itu sesungguhnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian alasan yang kedua, bahwa setiap kebutuhan kita dan keluarga kita itu harus bisa dibiayai. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa setiap keluarga, setiap dari kita itu ingin hidup kita itu nyaman tanpa hutang ya. Coba siapa orangnya sih yang ingin punya hutang ya? Kalau tidak terpaksa. Rata-rata dari kita menginginkan bahwa hidup kita itu nyaman, jangan sampai punya hutang. Kemudian alasan yang keempat, bahwa setiap keluarga pasti mempunyai mimpi dan keinginan. Mulai dari mimpi dan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan yang baik,
fasilitas keluarga dan lain sebagainya. Dan alasan yang kelima bahwa setiap keluarga pasti menginginkan masa depannya terjamin dan keturunannya sejahtera. Hadirin sekalian yang kami hormati, kita punya 5 alasan, punya 5 keinginan itu bukan sesuatu yang salah. Itu sah, itu boleh ya. Kita ingin hidup kita nyaman, tidak punya hutang. Kita punya mimpi-mimpi dan keinginan, harapan. Kita ingin punya masa depan dan keluarga serta keturunan kita terjamin sejahtera kehidupannya. Itu adalah suatu keinginan yang sah. Siapapun boleh punya keinginan itu. Dan itu sebagian diatur di dalam Al-Quran. Misalnya, kita ingin punya keturunan yang baik, kita ingin penerus kita sejahtera. Itu kan diatur di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun ba'ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Bahwa mukmin yang kuat itu kan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kita ingin memiliki generasi penerus kita itu memiliki kekuatan, mulai dari kekuatan iman, memiliki kekuatan dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan, kekuatan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Karena mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kemudian kalau kita ingin punya masa depan yang baik, di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Sebagian mufasir menafsirkan juga hari esok yang dimaksud juga selain bermakna akhirat juga bermakna tentang masa depan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, oleh karena itu idealnya kita bisa memetakan kehidupan kita sejak dini, sehingga keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita secara sosial ekonomi
bisa terwujud dengan baik. Ada beberapa siklus dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan kita. Kalau kita bagi di dalam kelompok umur, maka setidak-tidaknya ada 4 kelompok tentang siklus pemenuhan kebutuhan hidup kita. Kelompok yang pertama adalah mereka yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, pada kelompok umur ini pada umumnya mereka baru mulai bekerja. Habis lulus sekolah baru mulai bekerja. Ini secara umum kan seperti itu. Kemudian perlu biaya persiapan untuk menikah ya. Karena pada umumnya pada usia itulah seseorang itu kan menikah dan berumah tangga. Ya memang ada pengecualian di atas itu, misalnya di atas 30. Tetapi kan umumnya masyarakat memandangnya kan kasep kan gitu ya. Tapi umumnya kan orang berumah tangga kan pada usia itu kan. Kemudian pada usia itu setelah bekerja, menikah, kemudian berusaha untuk mendapatkan rumah yang pertama. Kemudian juga memenuhi kelengkapan rumahnya. Kemudian ketika usahanya atau karirnya cemerlang, bagus, bisa memulai untuk memiliki kendaraan yang pertama serta persiapan keuangan untuk anak pertama. Nah, pada usia ini pemenuhan kebutuhannya adalah seperti itu. Kemudian pada kelompok yang kedua, yaitu awal-awal tahun umur 30 sampai dengan 45 tahun, maka sebuah keluarga kan biasanya sudah memiliki beberapa anak. Nah, ketika sudah memiliki beberapa anak, maka butuh biaya pendidikan anak. Kemudian butuh sarana penunjang pendidikan anak. Oleh karena itu prioritas penggunaan pendapatan yang dimiliki dialokasikan untuk keperluan-keperluan biaya pendidikan anak dan sarana penunjang pendidikan anak. Selanjutnya pada kelompok yang ketiga, yaitu usia 45 sampai dengan 60 tahun. Nah, pada kelompok usia ini biasanya yang diperlukan lebih besar lagi berupa apa? Berupa biaya untuk pendidikan anak di perguruan tinggi. Pada kelompok ini juga sudah saatnya untuk menikahkan anak, sehingga perlu biaya untuk pernikahan anak. Tidak kalah pentingnya juga pada usia ini sudah membutuhkan biaya kesehatan, baik untuk dirinya maupun untuk pasangannya. Dan juga sudah mulai berpikir tentang persiapan dana pensiun. Dan terakhir kelompok yang keempat adalah usia 60 tahun ke atas, yaitu orientasinya pada biaya hidup ketika sudah pensiun, biaya kesehatan dan seterusnya. Ini adalah gambaran umum, ya, gambaran umum bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap. Tetapi kan di antara kita sebagian besar tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi kebutuhan keluarga saya kira tidak jauh berbeda dari siklus usia ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, oleh karena itu meskipun realitanya berbeda, tetapi siklus kebutuhannya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 insya Allah kita
tidak jauh berbeda. Oleh karena itu kita harus bisa mengelola potensi keuangan yang kita miliki, apapun pekerjaan kita, berapapun pendapatan yang kita miliki. Nah, mengelola keuangan kita, mengelola pendapatan kita, yaitu digunakan untuk belanja, untuk pembelanjaan adalah bagaimana kita mengelola harta yang halal untuk mendapatkan manfaat material atau spiritual sehingga membantu kita di dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah, sesungguhnya apabila kita petakan kebutuhan kita berdasarkan skala prioritas, maka yang pertama yang harus kita prioritaskan adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Nah, sesungguhnya ini bukan hak-hak Allah, sesungguhnya ini adalah hak kita yang akan kita petik di masa depan. Nah, apa itu? Hak-hak Allah itu adalah zakat, infak, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Zakat itu hendaknya kita hitung dengan seksama. Contohnya zakat profesi, yaitu apabila kita bekerja mendapat upah, mendapat gaji, apakah itu mingguan, apakah itu bulanan. Nah, maka ini harus kita hitung secara cermat. Dan apabila itu penerimaan itu sifatnya bulanan, maka sebaiknya dihitung per bulan. Kenapa? Karena apabila dihitung per tahun, dikhawatirkan akan susah untuk menghitungnya. Kadang-kadang ada yang salah hitung atau tidak terhitung. Apalagi mereka yang memiliki pendapatan yang tidak teratur atau tidak tetap setiap bulannya. Sehingga kadang-kadang selain mendapat pendapatan bulanan, orang kan kadang-kadang mendapat komisi, mendapat bonus, kemudian ya istilahnya mendapat dok blorok, rezeki yang tidak terduga kan. Dan itu kan bagian daripada sesuatu yang melekat dalam kehidupan orang yang bertakwa kan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu kan kadang-kadang bisa datang secara tidak terduga. Nah, hal-hal yang sifatnya tidak teratur dan tidak terduga ini, apabila tidak segera dikeluarkan hak-hak Allah, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan harta yang kita terima, kadang-kadang sering lupa. Oleh karena itu idealnya ya segera dikeluarkan atau minimal setiap bulan. Namun demikian, jika dihitung setiap tahun juga tidak apa-apa. Asalkan hak-hak Allah pada harta yang dititipkan kepada kita itu tidak diabaikan dan bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian peringkat berikutnya adalah dalam pemenuhan kebutuhan ini adalah hak orang lain yang ada pada kita. Yaitu apa? Hutang. Hutang itu adalah hak orang, salah satu hak orang lain yang ada pada kita. Sahabat Rasulullah Amr bin Zaid pernah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu itu suatu kezaliman yang menghalalkan kehormatan dan penyiksaannya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh 5 perawi hadis kecuali Tirmizi. Nah, jadi yang pertama adalah memenuhi hak-hak Allah, yang kedua adalah untuk memenuhi hak-hak orang lain yang ada pada kita. Contohnya adalah hutang. Baru yang ketiga adalah hak diri sendiri dan keluarga. Nah,
Jangan sampai hidup kita seakan sejahtera, tetapi kita punya utang di mana-mana tidak pernah dipikirkan. Siapa yang tahu usia kita misalnya besok akan berakhir dan bagaimana nasib hutang-hutang kita itu. Oleh karena itu, pemenuhan yang berkaitan dengan diri sendiri dan keluarga itu hendaknya dipenuhi setelah hak-hak Allah ditunaikan dan hak kepada orang lain dibayarkan. Apabila demikian, maka Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakannya dengan sederhana, menyisihkan kelebihan untuk berjaga-jaga saat ia miskin atau saat ia membutuhkan. Nah, kaitannya dengan pemenuhan hak diri sendiri dan keluarga ini harus memperhatikan etika Islami yang terkait dengan harta, yaitu syukur, qanaah, dan tidak berlebihan atau tidak israf. Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan rambu-rambu pemenuhan hak-hak pribadi dan keluarga ini antara lain sebagaimana firman Allah yang termuat di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah membelanjakan di tengah-tengah antara yang demikian. Sehubungan ayat ini kita harus bisa membedakan antara kikir dengan hemat ya. Kalau kikir itu kan semua serba tidak boleh, jangan. Tetapi hemat itu adalah berhati-hati di dalam pemenuhan sesuai dengan kebutuhan secara proporsional. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al yadaka maghlulata ila 'unukika wala tabsudha kullul basti fataqda maluman mahsura. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, artinya kikir, dan jangan pula engkau mengulurkannya secara berlebihan, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Kemudian juga bagaimana kita harus hemat dan menggunakan skala prioritas ketika kita harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya pemenuhan kebutuhan keuangan ini adalah untuk menyampaikan kepada kerabat yang terdekat sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari beberapa ayat Al-Quran di muka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ajaran Islam mengajarkan kepada kita sikap pertengahan di dalam segala hal, termasuk di dalam manajemen pembelanjaan, yaitu tidak berlebihan dan tidak pula kikir atau terlalu ketat. Sikap berlebihan adalah sikap hidup yang bisa merusak jiwa, harta, dan masyarakat. Sebab apa? Sebab sumber daya ekonomi yang ada di sekitar kita sesungguhnya merupakan sarana pokok kehidupan. Karena dia merupakan sarana pokok kehidupan, maka harus dikelola dengan baik.
Wala tu'tu sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Sarana pokok kehidupan. Kemudian di sisi yang lain, kikir adalah sikap hidup yang mendorong untuk menimbun, ya, memonopoli dan menganggurkan harga kita. Sementara menimbun itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Ancamannya adalah demikian keras bagi para penimbun. Oleh karena itu, penjabaran dari 3 klasifikasi di muka, pemenuhan hak-hak Allah, pemenuhan hak-hak orang lain, dan baru pemenuhan diri sendiri, apabila kita aplikasikan di dalam bentuk alokasi kehidupan sehari-hari, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka memenuhi hak-hak Allah, pendapatan yang kita peroleh hendaknya prioritasnya adalah dikeluarkan untuk zakat, infak, dan sedekah kurang lebih 10%. Kenapa 10%? Karena yang wajib yaitu zakat hanya 2,5%, maka selebihnya adalah memberikan ruang bagi kita untuk berinfak, bersedekah maupun berwakaf. Insya Allah itu adalah cara yang relatif aman. Dari pendapatan kita sisihkan 10% untuk memenuhi hak-hak Allah, yaitu untuk zakat 2,5%, dan sisanya untuk alokasi infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, usahakan maksimum adalah 40%. Jadi untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan lain sebagainya, kurang lebih 40%. Kemudian untuk kebutuhan investasi, berjaga-jaga apabila ada kebutuhan yang muncul di kemudian hari, itu kurang lebih 20%. Dan untuk membayar hutang itu maksimum 30%. Artinya kalau kita punya penghasilan paling tinggi yang boleh digunakan untuk membayar hutang adalah 30%. Kalau ini terlampaui, maka itu seperti peribahasa, besar pasak daripada tiang. Tetapi untuk mengontrol, khususnya ini tanggung jawab ibu-ibu, mengalokasikan seperti ini kadang-kadang tidak mudah. Godaan konsumerisme di sekitar kita melalui advertensi atau iklan promosi, baik yang ada di medsos, media cetak, dan seterusnya, kadang-kadang cukup menggoda iman kita. Apalagi zaman sekarang ini, orang belanja tidak harus kemana-mana, sambil leyeh-leyeh di tempat tidur kita bisa belanja apa saja yang kita inginkan. Sambil bersantai di rumah kita bisa membeli kebutuhan-kebutuhan kita tanpa harus keluar rumah. Kadang-kadang orang lebih paham tentang marketplace, apa itu Lazada, Bibli, dan lain-lain, ya, sekarang ini daripada mengerti tentang toko-toko pembelian kebutuhan rumah tangga. Karena sekarang ini jempol kita itu merupakan bagian tubuh yang
cukup sakti. Karena itu harus dikendalikan dengan baik. Kalau jempol ini tidak dikendalikan dengan baik, bakal blosdrong, nyaknyuk ditutul dituku kabeh, ujuk-ujuk saben dina COD moro, COD mana. Nah, oleh karena itu mari kita bentengi ya diri kita dan keluarga kita dari berbagai pengaruh konsumerisme yang sekarang demikian menggelegak. Karena apa? Semua yang kita butuhkan ada di rumah kita. Semua yang kita perlukan ada dalam genggaman kita. Nah, oleh karena itu rambu-rambu bahwa untuk memenuhi hak Allah misalnya kurang lebih 10% untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita, untuk investasi, untuk membayar hutang, ini kadang-kadang kalah ketika kurir datang membawa tagihan. Hadirin sekalian yang kami hormati, ini adalah gambaran umum ya. Saya kira setiap keluarga memiliki potensi, memiliki penghasilan, memiliki skala prioritas yang berbeda-beda. Tetapi seperti tadi hierarki yang kami gambarkan di muka, bahwa prioritas itu hendaknya pertama memenuhi hak-hak Allah, kemudian yang kedua memenuhi hak orang lain, dan yang ketiga baru untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang kami hormati, oleh karena itu agar kita bisa memenuhi keinginan-keinginan kita yang saya sebutkan di dalam mukadimah tadi, maka idealnya kita harus berusaha semaksimal mungkin sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarga kita. Setiap orang memiliki bakat, lingkungan, dan keahlian yang berbeda-beda. Bahkan setiap orang yang kadang-kadang berasal dari rahim yang sama, tetapi rezekinya juga berbeda-beda. Ada anak yang kadang-kadang memiliki keterampilan yang tidak terduga, sehingga apa saja yang dia kerjakan bisa jadi duit. Tapi ada anggota keluarga yang lain kadang-kadang wis usahane botangi tapi dilalai kesandung-sandung terus gitu. Oleh karena itu apa yang kita peroleh sesungguhnya tidak semua hasil usaha kita sendiri, tetapi di situ ada kuasa Allah yang dengan kesadaran ini kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh membanggakan diri atas prestasi dan hasil yang kita peroleh. Untuk itu kita harus selalu berusaha, antara lain dengan meningkatkan pendapatan keluarga. Meningkatkan pendapatan keluarga adalah sesuatu yang perlu dan mesti kita ikhtiarkan. Mencari nafkah adalah sesuatu yang sangat mulia. Kemudian semangat bekerja dan meniatkannya sebagai amal soleh itu akan mendatangkan pahala. Nah, untuk meningkatkan pendapatan kita maka perlu dicari tambahan penghasilan. Salah seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Banna, menganjurkan bahwa kita ini jangan sampai hanya memiliki satu pekerjaan. Kalau bisa kita itu jangan sampai hanya memiliki satu pekerjaan. Menurut Hasan Al-Banna, kalau perlu kita bisa memiliki 4 pekerjaan. Nah, secara umum 4 pekerjaan itu adalah yang pertama, menjadi karyawan atau buruh atau bekerja pada orang lain dengan mendapatkan upah. Kemudian yang kedua adalah menjadi profesional yang mandiri, ya, menjadi orang yang memiliki keahlian sesuatu, ya. Dan kemudian keahlian sesuatu itu kita jual
untuk mendapatkan rezeki. Nah, keahlian sesuatu ya macam-macam kan. Ibu-ibu mulai misalnya punya keahlian yang paling sederhana, menjahit, menyulam, bordir, bikin masakan dan lain sebagainya. Bapak-bapak keahlian sesuatu ya misalnya kalau di sini karena di lingkungan industri batik dan sandang, yo misalnya punya keahlian jadi cablik ora apa-apa. Jadi cablik, maklar ya, perantara, bahasa kerennya jadi broker kan gitu kan, broker. Jadi kan nama itu kan sesuai tingkatan dan objeknya kan ya. Nama itu kan sesuai tingkatan dan objeknya. Kalau batik, sarung, palekat, kain itu kan cablik kan itu ya, cablik ya. Sepeda motor, elektronik, maklar kan gitu. Sapi, ayam, kebo, belantik, nah. Kemudian tanah, bangunan, nek cilian, maklar, nek gede, broker kan gitu kan, broker kan ya. Saham segala macam, barang sing gede-gede kan, broker kan gitu. Mosok nek diarani iku dadi maklar kok kan kadang-kadang gengsi. Oh, ora, broker kan gitu ya. Itu kan untuk yang kadang-kadang ke sana. Ya tidak apa-apa kan. Asal ketika kita menjadi belantik, cablik, maklar, broker, menjalannya dengan baik kan. Artinya apa? Kalau itu yang dijual adalah milik orang lain, maka kan sudah ada kuasa yang diberikan kita untuk menjualkan, ya kan? Wis makna rukun didolno. Nah, kalau tanah misalnya untuk menjualkan apa? Ya ada kan penyerahan kopi sertifikat. Tanahku didolke, sertifikatnya. Nah, kadang-kadang di masyarakat itu enggak seperti itu. Krungu barang Pak didol, bulengan wis mubung to warna-warna kemrono padahal sing duwe urung tau kongkon. Sing duwe urung tau kongkon, krungu barang Pak didol, bulengan wah tawa brena-brene. Ketika nyangkut kan gebrek, ketika nyangkut temokke lah dedian lah ndiraweku lah apa lah kuwi kan aku sing gowo lah ngomong ora wadul ora dikongkon ora ujug-ujug njaluk cuk kan jadi ribut urusannya. Ini kan jenenge kan broker yang tidak beretika kan. Broker yang beretika kan makna rukun, dipasrahi kon ngedolke ana bukti kepemilikane. Nah, cetha ana komisi. Ya kan? Nek kuwi misale 50 juta mendhuwur entuk seprapat 2,5%, nek di bawah itu 5%. Nah, itu kan merupakan pekerjaan profesional yang mandiri, bukan luru tambah-tambah. Ya sah-sah saja kan nggak apa-apa, asal etikanya dijaga. Jadi untuk meningkatkan pendapatan keluarga, jelas pertama menjadi karyawan atau bekerja pada orang lain dengan mendapatkan upah, kemudian menjadi profesional bekerja mandiri, yaitu dengan menjual keahlian yang kita miliki. Yang ketiga adalah menjadi pemilik usaha. Nah, untuk menjadi pemilik usaha gampang-gampang angel. Sebab untuk menjadi pemilik usaha modal saja tidak cukup. Butuh relasi, butuh keahlian, butuh keterampilan. Walaupun keahlian dan keterampilan itu kadang-kadang tidak terlalu mendalam. Tetapi kan adanya modal, keterampilan, keahlian, relasi dan seterusnya itu diperlukan. Kemudian menjadi investor. Artinya begini, ketika suatu ketika kita mendapatkan rezeki berlebih, maka hendaklah rezeki atau harta atau uang yang kita miliki itu jangan sampai menganggur, ya. Sebab apa? Sebab nilai uang yang kita miliki
semakin hari akan semakin berkurang. Nah, oleh karena itu apabila kita memiliki rezeki berlebih, maka lebih baik rezeki kita itu kita investasikan. Ya. Jadi duit kuwi aja dikekepi disikep mung nang ngisor kasur utawa nang bumbung utawa nang celengan ngomah, ya. Sebab apa? Sebab ini tidak sejalan dengan firman Allah, kaila yakunu dulatam bainal aghnia minkum, bahwa harta itu harus beredar dengan masyarakat, karena harta itu adalah qiyaman, sarana pokok kehidupan. Sehingga apabila kita kadang-kadang mendapatkan rezeki berlebih, ya investasikan, bisa dalam bentuk emas, bisnis atau yang lain-lain. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan mengingat waktu yang sudah melewati jam 6. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dalam rangka kita mengelola kebutuhan keluarga kita, sehingga sumber daya yang kita miliki bisa membawa manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan keluarga kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.